Bapak Ibu, saudara sekalian, ada tema peran dan strategi politik dalam mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa Indonesia dalam perspektif Islam. Ini judul yang murakkab ya. Karena judulnya murakkab maka sulit betul untuk mencari titik yang paling inti dari judul ini. Tapi baiklah, saya mulai dengan mengingatkan kita semua dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi ya, Shahib An-Nazariyatis Siyasiyah, yang cukup banyak dibaca di pondok-pondok pesantren, karangan-karangan beliau. Seorang faqih Syafi'i tetapi juga munazir siasi, seorang yang punya teori politik. Walaupun mungkin banyak revisi-revisi yang harus dimasukkan, tidak semuanya juga mencerminkan, mungkin menurut perspektif kita, tidak semuanya merangkum keseluruhan nilai-nilai terbaik di dalam Islam, tetapi paling tidak apa yang beliau sampaikan itu juga cukup banyak yang bisa kita renungkan, kita pelajari, dan bahkan beberapa di antaranya selalu relevan sampai sekarang. Banyak kitab beliau, salah satu di antaranya Adabud Dunya Waddin. Satu bagian dari Adabud Dunya Waddin itu beliau menyampaikan tentang 6 hal yang diperlukan agar negara, bangsa, masyarakat, dan individu-individu yang ada di dalamnya itu bisa hidup dengan baik. Masyarakatnya bisa maju dan individu-individunya itu bisa mencapai kualitas kekhalifahan yang memang menjadi amanah kita sebagai hamba Allah. 6 hal itu kata beliau, pertama dinun muttaba, agama yang diikuti. Ketika menafsirkan muttaba ini, banyak para ulama menyatakan bahwa muttaba itu tidak hanya min haitsul i'tinaq, tetapi muttaba itu adalah hayyun, dinun hayyun, yaitu agama yang diamalkan dan hidup dalam keseharian. Itu yang pertama. Yang kedua, sultanun qahir, kepemimpinan yang efektif, penguasa yang menguasai dengan kepemimpinan yang efektif. Ketiga, adlun syamilun, yaitu keadilan yang merata atau hukum yang berkeadilan. Yang keempat itu amnun amun, yaitu rasa aman yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ada ketertiban sosial, ada kenyamanan dan ketenangan lahir dan batin. Lalu yang kelima, hisbun darun, kesuburan atau aktivitas ekonomi darun yang bergerak, berputar, menghasilkan, salah satu maknanya. Tetapi juga darun ini tidak hanya menghasilkan atau produktif, tapi bisa juga dimaknakan berputar, tidak hanya berada pada satu level tertentu, tetapi juga aktivitas itu terasa manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam itu amalun fasih, ada optimisme kolektif, ada gagasan-gagasan baik untuk masa depan yang berkembang merata di masyarakat itu. Semua orang punya obsesi yang baik ke depan, baik secara individu maupun secara kolektif. Kata para ulama, Sultanul Qahir diletakkan di tempat yang kedua setelah dinun muttaba untuk menunjukkan bahwa yang kedua ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan kepada yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Maka Sultanul Qahir atau kepemimpinan, dalam makna yang luas kita sebut saja kepemimpinan. Kalau kita personifikasikan ya penguasa, ya, pemimpin atau kepemimpinan, itu memang mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Adlun syamil, hukum yang berkeadilan. Kenapa perlu dikasih sifat yang berkeadilan? Karena seperti itu juga Al-Quran membahasakan hukum. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jadi tidak hanya antahkumu, tapi antahkumu bil adli, hukum yang berkeadilan. Sultanul Qahir ini juga mempengaruhi amnun am, yaitu ketertiban sosial yang ada, sehingga tidak ada
kesenjangan sosial. Tidak ada pengabaian dalam bentuk apapun terhadap tatanan dan konvensi yang sudah disepakati. Karena ada Sultanun Qahir. Hizbun Darun juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif itu. Ekonomi yang darun, yang bergerak, maju tentu bukan ke belakang geraknya. Kemudian dia menghasilkan, lalu juga merata untuk semua. Amalun fasih. Ternyata kepemimpinan yang efektif itu tidak hanya berpengaruh pada hal-hal yang kasat mata, tapi dia juga berpengaruh pada situasi kebatinan dari seluruh masyarakat. Pada saat kepemimpinan yang efektif itu ada, maka para penduduk dan warga yang ada di situ, mereka punya mimpi-mimpi yang indah tentang masa depan. Mereka punya harapan-harapan yang besar. Yang kalau di dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'altumuh fas'aluhul firdausal a'la, yaitu dia amalun fasih. Kalau engkau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Artinya ketika kita bercita-cita untuk diri kita sendiri maupun untuk bersama-sama, kita rumuskan cita-cita yang terbaik, yang paling mulia, bukan di sisi manusia tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, adik-adik para mahasiswa, dari apa yang disampaikan oleh Imam Mawardi ini, rasa-rasanya ada sedikit gambaran dalam pikiran kita bahwa politik itu penting. Politik itu penting. Jadi karena politik itu penting, maka strateginya memang harus dirumuskan. Bagaimana kita memandang politik? Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu pernah ada masa di mana kita banyak mendengar kutipan-kutipan yang bernada minor terhadap politik. Ada la'anallahu madatasa saya susu wa mashtuqa minha. Itu ada kutipan begitu. Siapa yang punya kutipan itu? Katanya Syekh Muhammad Abduh, wallahu alam benar atau tidak. Allah melaknat kata saya susu dan semua derivasinya. Jadi seakan-akan berpolitik itu pasti akan destruktif. Orang yang baik kalau dia berpolitik wajib hukumnya ada kausalitas yang pasti, ada hubungan organik antara politik dengan rusaknya seseorang. Itu kita dengar terus menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya tawa'iyatan au kurhan, ya, baik sukarela maupun dipaksa, akhirnya umat ini menjauh dari ranah politik, melepaskan tempat-tempat yang menentukan, melepaskan ranah-ranah yang penting di republik ini, lalu kemudian menjadi penonton saja. Alhamdulillah, sistem politik itu berubah, desentralisasi, ada otonomi daerah, dan ada sistem pemilihan langsung dengan segala kekurangannya, dengan segala hal yang menjadi catatannya. Tapi paling tidak sistem pemilihan langsung ini membuka jalan bagi para santri. Salah satunya misalnya Muhammad Zainul Masdi.